Selamat bertemu kembali dalam pelajaran kita, yaitu tentang materi sistem reproduksi manusia. Pada kali ini Pak Guru akan menyampaikan sistem reproduksi manusia, di mana diawali dengan pembelahan sel, kemudian sistem alat reproduksi manusia khususnya pria dan wanita. Untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikut. Sistem reproduksi manusia khusus untuk pria kita akan tampilkan, yaitu berupa gambar atau carta. Di sana kalian bisa lihat ada bagian-bagiannya, ada penis, skrotum, testis, dan seterusnya. Kita bahas satu persatu, yaitu namanya bagian dari alat-alat reproduksi pria. Yang pertama adalah satu penis. Penis adalah organ reproduksi luar pada pria yang berfungsi sebagai organ kopulasi, yaitu organ yang digunakan untuk pengeluaran sperma saat fertilisasi berlangsung. Organ reproduksi ini memiliki bentuk silindris dengan panjang bervariasi dan terletak di antara kedua paha. Penis bersifat elastis karena tersusun atas jaringan-jaringan otot, jaringan lembut spons, jaringan syaraf, dan juga pembuluh darah. Penis tersusun atas 3 rongga yang berisi jaringan erektil yang menyerupai spons. Ketiga rongga pada penis tersebut sebagai berikut. Ada corpus cavernosa. Merupakan 2 rongga yang terletak di bagian atas penis. Kemudian ada corpus spongiosum, merupakan rongga yang berada di bawah corpus cavernosa yang berfungsi untuk melindungi uretra, karena komponen pada jaringan ini membungkus uretra. Dan gland penis merupakan bagian penis yang terletak di ujung penis. Kemudian alat reproduksi pria berikutnya kita ambil skrotum. Skrotum merupakan sepasang kantung berkulit tipis yang berfungsi untuk melindungi testis dan sebagai pengatur suhu testis agar tetap stabil. Di dalam skrotum terdapat serat-serat otot yang disebut otot kremaster sebagai pengatur suhu lingkungan testis. Skrotum kanan dan kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos, otot dartos, yang menjadikan skrotum dapat mengendur dan mengerut. Di saat cuaca panas, skrotum akan mengendur sehingga luas permukaan skrotum menjadi meningkat yang mengakibatkan panas dapat dikeluarkan. Sebaiknya pada saat cuaca dingin, skrotum akan mengerut dan menyebabkan testis tertarik ke dekat tubuh sehingga menjadi lebih hangat. Berikutnya yaitu organ reproduksi dalam. Di sana ada testis. Testis adalah organ reproduksi yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Terletak di antara skrotum atau kantung sperma. Lapisan terluar testis adalah tunica vaginalis. Pada bagian ini terdapat lapisan tunica albuginea yang membagi testis menjadi lobus-lobus, sedangkan lapisan paling dalam testis adalah tunica vasculata yang berisi pembuluh darah dan jaringan penyambung halus. Pada jaringan epitelium testis terdapat sel-sel induk sperma yang dinamakan spermatogonium. Produksi sperma terjadi dalam saluran sempit yang dinamakan tubulus seminiferus. Seorang laki-laki dewasa mampu menghasilkan lebih dari 100 juta sperma setiap harinya. Berikutnya ada epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk menyimpan spermatozoa dan pematangan spermatozoa.
Organ ini adalah saluran halus berkelak-kelok yang berada di dalam skrotum dan keluar dari kedua testis. Epididymis terbentuk atas 3 bagian, yaitu caput, korpus, dan kauda. Proses pematangan spermatozoa kurang lebih selama 12 hari dan akan dikeluarkan ketika terjadi ejakulasi. Yang berikutnya ada vas deferens, yang merupakan sepasang saluran lanjutan dari epididymis yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Bagian ujung saluran vas deferens terletak di dalam kelenjar prostat. Yang berikutnya ada uretra ya. Uretra ini adalah saluran yang dilewati sperma sebelum sperma dikeluarkan dari tubuh. Organ ini adalah saluran pembuang baik pada sistem ekskresi maupun sistem seksual. Yang berikut terakhir adalah kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan cairan seperti susu yang bersifat basah untuk menetralisir keasaman vagina, melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra dan vagina. Kemudian organ reproduksi luar, vulva, adalah celah paling luar dari organ kelamin wanita, banyak mengandung sensor syaraf dari stimulasi. Organ ini terdiri dari beberapa struktur utama, yaitu mons pubis, labium mayor dan labium minor, klitoris, saluran uretra, saluran vagina, dan himen atau selaput darah. Klitoris merupakan organ erektil atau pusat rangsangan pada wanita. Pada klitoris terdapat banyak pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Gangguan dan penyakit sistem reproduksi manusia serta penjelasannya. Klitoris dapat memanjang dan ereksi seperti penis, ada yang dapat menonjol ke permukaan dan bahkan ada yang masuk ke dalam. Labium mayor bibir, kemaluan pada organ reproduksi wanita yang dibagi menjadi 2, yaitu labium mayora dan labium minor. Masih dalam wanita, ini kita mulai dengan labium mayor adalah bibir luar dari vagina. Labium mayor berbentuk pelipatan kulit melengkung yang tebal berlapiskan lemak dan jaringan ikat. Bagian luar dari labium mayor merupakan kulit biasa yang biasanya ditumbuhi rambut. Pada labium mayor banyak terdapat pembuluh darah, saraf dan otot, sehingga tampak berwarna merah dan lebih sensitif. Labium minor merupakan sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis, tidak dilapisi lemak, terletak di bagian dalam di bawah labia mayor. Fungsi labium minor ini adalah untuk saluran urin dan pembukaan kelenjar Bartholin. Organ reproduksi dalam lainnya yaitu ovarium. Ovarium ini disebut juga indung telur, merupakan kelenjar yang berjumlah sepasang berbentuk seperti almond, berwarna putih keruh, berfungsi menghasilkan sel telur. Selain menghasilkan telur, ovarium juga berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Ovarium terletak di rongga perut di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel, di mana setiap folikel mengandung 1 sel telur. Folikel adalah bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Sel telur yang telah masa akan lepas dari ovarium, peristiwa pelepasan sel telur disebut dengan ovulasi. Berikutnya ada oviduct. Oviduct ini berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Oviduct juga berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan. Ujung oviduct berbentuk corong, berjumbai-jumbai atau dikenal dengan istilah pimbrai. Pimbrai ini berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Kemudian rahim atau uterus
adalah tempat berkembangnya embrio. Rahim akan menyediakan tempat yang nyaman untuk pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Manusia memiliki rahim bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Dinding rahim terdiri atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan endometrium akan mengalami penebalan dan meluruh setiap bulannya bersama sel telur. Peristiwa ini yang dinamakan dengan menstruasi. Vagina merupakan saluran elastis terletak antara kandung kemih, uretra, dan rektum. Pada dinding vagina terdapat otot polos dan epitel squamosa, sehingga pada saat melahirkan, organ ini dapat mengembang. Dinding vagina akan semakin menebal seiring dengan bertambahnya usia wanita. Fungsi utama vagina adalah tempat penyaluran sperma. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai tempat pengeluaran darah menstruasi dan tempat jalannya lahir. Demikianlah ulasan mengenai organ reproduksi manusia, dilengkapi dengan gambar dan penjelasan. Terima kasih sudah berkunjung dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.